Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah mengenal bahan baku pembuatan daluang. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa bahan baku pembuatan daluang adalah kulit kayu pohon pepper mulberry. Kobayashi dalam tulisan yang berjudul The Spreading of Hand Papermaking and Pepper Mulberry in Asia menyatakan bahwa di antara beberapa jenis tumbuhan yang umum dan merupakan bahan yang paling baik dipakai untuk pembuatan kertas tradisional adalah pohon pepper mulberry. Hal ini karena serat kulit kayu pohon pepper mulberry mempunyai karakter yang lembut dan dapat menghasilkan lembaran kertas tradisional yang kuat dengan tekstur yang halus. Pohon pepper mulberry adalah sejenis tumbuhan tingkat rendah yang termasuk dalam keluarga Moraceae. Dikenal dalam beberapa nama seperti pepper mulberrybum, Murir papier, dan Japaneser paperbum. Di Nusantara, pohon pepper mulberry dikenal dengan nama daerah yang berbeda, seperti Sepukou di Pasemah, Saeh di Sunda, Gulugu atau Galugu di Jawa, Dalubang dan Dulubang di Madura, Kembala di Sumba Timur, Roa di Sumba Barat, Ambo di Bare, Lingwas di Banggai, Iwo di Tembuku, dan Malak di Kepulauan Seram. Seperti halnya pernyataan Heine, Koijiman dalam bukunya Tapa in Polynesia menyatakan bahwa pohon pepper mulberry sampai saat ini belum dapat dikategorikan sebagai tumbuhan lokal di Indonesia. Penyebarannya diperkirakan dibawa dari Asia Timur melalui Indochina, Thailand, dan Burma. Kemudian oleh para pendatang dibawa ke Indonesia dan Oseania. Jenis kulit kayu lainnya adalah kulit kayu pohon kelawih dan beringin yang termasuk juga dalam keluarga Moraceae. Secara morfologis, menurut Butt dan Guha seperti dikutip oleh Sudrajat, tumbuhan ini tidak memiliki bunga dan buah, serta berkembang biak dengan akar rimpang atau geragi. Tumbuhan ini lebih cocok hidup di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian 800 di bawah permukaan laut dengan curah hujan antara 75 sampai 400 mm per tahun. Sudrajat pada tahun 1977 dengan laporan penelitian yang berjudul Kemungkinan Pengembangan Produksi Kertas Saeh di Garut itu melaporkan bahwa di Kabupaten Garut terdapat sampai ratusan hektar pohon pepper mulberry. Namun karena dianggap tidak ekonomis, semua pohon pepper mulberry itu ditebang habis dan diganti dengan pohon pinus. Laporan Sudat ini bisa ditelusuri di Lembaga Penelitian Hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, yang diterbitkan di Bogor, Indonesia pada bulan Agustus tahun 1977 dengan nomor laporan nomor 98. Nampak akar rimpang atau geragi atau dikenal juga dengan istilah root runner ini dengan tunas pohon daluang yang sudah muncul dari bintil-bintil akarnya, dan tunas pohon daluang ini sudah siap untuk dipisah dari induknya. Secara utuh, tunas pohon ini adalah seperti tampak pada slide berikut ini. Berbeda dengan pernyataan para ahli yang mengupakan bahwa pohon daluang ini tidak memiliki bunga dan buah, di lapangan ditemukan bahwa pohon daluang ini berbunga ketika usianya sudah mencapai 3 tahun atau lebih, dan bunga atau buah tersebut itu muncul di percabangan. Biasanya muncul pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Untuk perbanyakan pohon diperlukan akar yang baik sebagai benih unggul. Benih didapat dari pohon induk yang sehat, berbatang lurus dengan diameter cukup besar dan berdaun lebat. Selain itu, pohon induk harus memiliki banyak akar penghisap, memiliki bintil-bintil calon tunas dan atau tunas baru yang sudah keluar.
Berikut adalah tampak tunas pohon daluang yang sudah dipisah dari induknya dengan menggunakan teknik stek martil, yakni memotong akar dan memotong bagian daun pada batangnya. Kemudian tunas ini ditanam terlebih dahulu pada media tanam yang sudah diberi dengan kecukupan pupuk dan zat perangsang tumbuh. Secara tradisional, untuk pupuk bagi pertumbuhan tunas ini adalah pupuk kandang yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga layak digunakan dan tidak panas bagi tumbuhan. Adapun untuk zat perangsang tumbuh itu biasa digunakan dari rendaman air kulit bawang merah. Nampak tunas pohon daluang yang ditanam di media tanam awal sudah tumbuh dengan baik. Terlihat dari batang dan daunnya yang sudah hijau, segar, dan akarnya sudah mulai terlihat banyak nampak di permukaan gelas plastik seperti pada slide ini. Perbanyakkan pohon daluang dengan cara stek martil dapat juga dilakukan pada pohon yang sudah cukup berumur, sekitar 6 bulan atau lebih. Pada perbanyakan benih dengan stek martil, baik pada tunas yang baru muncul dari akar rimpang atau pada pohon daluang yang sudah berusia 6 bulan atau lebih, upayakan agar akarnya tidak koyak seperti terlihat pada slide ini. Karena kalau akarnya koyak seperti ini, ketika dilakukan tanaman akan mengakibatkan busuk akar dan tunas tersebut akan mati dengan sendirinya. Jika pembenihan atau perbanyakan benih dengan teknik stek martil seperti ini, terlebih untuk membawa benih pada jarak yang cukup jauh, dapat diupayakan dengan memendam terlebih dahulu bagian akar tersebut, tentunya media tanam yang sebelumnya diberikan pupuk dan zat perangsang tumbuh. Pohon daluang akan berkembang biak dengan cepat apabila ditanam di lahan yang memiliki kemiringan sekitar 15-30 derajat. Terlebih pada tanah yang agak berpasir, kemudian mempunyai sistem pengairan yang cukup baik untuk air permukaan. Apabila ditanam di tanah yang datar, maka perlu dibuat cerukan dengan kedalaman sekitar 10-15 cm dan tanah sebaiknya dialiri dengan air permukaan atau disiram secara teratur. Hal ini mengingat bahwa akar tersebut merambat di kedalaman tidak lebih dari kedalaman 25 cm. Jika lahan tanam cukup subur, ketika pohon daluang sudah berusia sekitar 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun, anakan-anakan baru berupa tunas yang muncul dari akar rimpang itu akan banyak, bahkan satu pohon bisa menghasilkan lebih dari 10 tunas baru. Dengan perawatan yang cukup baik, setelah berusia 4 bulan, pohon daluang yang sehat dan subur biasanya akan mencapai tinggi sekitar 1,5 meter. Pada saat ini perlu dilakukan upaya pemangkasan daun dan menyisakan sekitar 7 lembar saja. Hal ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan batang. Cabang-cabang yang muncul sebaiknya dipangkas agar batang tumbuh lurus. Dengan pemupukan minimal 2 kali, dalam hal ini dengan pupuk kandang tentunya. Karena kalau dengan menggunakan pupuk kimia, itu akan berdampak pada kurang baiknya pertumbuhan. Dan waktu setahun tinggi pohon bisa mencapai sekitar 5-6 meter dengan diameter batang sekitar 4-8 cm. Pada saat inilah pohon daluang siap untuk dipanen. Berikut ini adalah nampak pohon daluang yang sudah berumur 3 tahun dengan tinggi mencapai sekitar 7-8 meter. Untuk pohon daluang yang berusia 3 tahun, setelah diukur diameter batang pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah itu
sampai mencapai sekitar 30 cm. Berikut ini adalah proses penebangan pohon daluang yang sudah berusia 1,5 tahun dan dipandang sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas daluang. Setelah ditebang, batang yang ditumbuhi dengan daun itu kita buang karena kulit kayunya kurang bagus jika dipakai untuk pembuatan kertas. Berikut ini adalah proses pengelupasan atau proses membuang kulit ari dari batang pohon daluang. Karena kulit ari ini jika disertakan dalam proses pembuatan kertas daluang akan menghasilkan tekstur yang kasar dan warna yang gelap. Nampak bagian kulit ari yang coklat. Di bawah kulit ari itu ada yang berwarna hijau dengan getah berwarna putih. Itu merupakan bagian kambium, dan di bawah itu adalah nampak bagian putih yang merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas daluang dimaksud. Setelah kulit kayu dilepas dari bagian batangnya, maka bagian ini siap untuk diproses selanjutnya dalam proses pembuatan kertas daluang. Secara morfologis nampak penampang bagian kayu secara umum. Yang paling luar itu adalah periderm yang terdiri dari kulit ari dan kambium. Kemudian setelah itu ada bagian kulit kayu yang kita gunakan untuk bahan pembuatan kertas daluang sepihalnya pada pohon daluang. Bisa disimak dalam slide seperti ini. Pohon daluang yang sudah ditebang itu tidak serta-merta mati, namun dari batang tebangannya muncul kembali tunas-tunas baru. Bahkan tunas tersebut bisa tumbuh lebih dari satu. Nampak di slide ini ada tumbuh sekitar 8 tunas baru. Bahkan pada kasus tebangan pohon yang tanahnya tidak begitu subur pun, pohon daluang yang sudah tebang itu memunculkan batang tunas baru dari batangnya, dan ini bisa berulang sampai dengan lebih 7 kali proses penebangan. Di samping itu dari akar rimpangnya pun menghasilkan anakan-anakan baru. Jadi untuk menanam pohon daluang ini dengan sekali tanam, jika dipelihara dengan baik, maka akan terus berkelanjutan menghasilkan bahan baku pembuatan kertas daluang. Adapun hama yang umumnya menyerang pohon daluang, berdasarkan pengamatan selama ini, di antaranya berupa adanya hama ulat pada daun pohon daluang. Dalam satu pohon daluang itu akan dihinggapi oleh ribuan ulat. Bahkan di satu lembar daun pun jika dihitung bisa terdapat sampai ratusan ulat. Dan ulat ini kecil-kecil dikenal dengan nama ulat tentara. Nampak telur kupu-kupu yang nantinya akan menjadi hama ulat daun. Di sini ada satu keajaiban. Ternyata jika dicermati dengan seksama, kumpulan dari telur kupu-kupu tadi itu membentuk satu image aksara Arab, dan jika dibaca seperti tulisan Allah. Ini didapatkan di pekarangan rumah di Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada sekitar tahun 2012. Hama berikutnya adalah hama karat daun dan hama kebul daun. Ini terjadi biasanya pada musim kemarau di bulan Juli sampai dengan bulan Januari. Hama berikutnya yang berhasil diamati adalah adanya hama pengerek batang pada batang pohon daluang. Biasanya akan ditandai oleh adanya bolong pada
permukaan kulit kayu pohon daluang. Bahkan untuk kasus tertentu, bolong tadi akan nampak membesar sampai terlihat menembus ke bagian kayu dari pohon daluang itu sendiri. Demikian jumpa kali ini, semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.